Kembali lagi di PHP, penyuluh hukum pertama bersama saya Dewa dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini ingin berbagi sedikit informasi terkait ganti rugi dalam kejadian kecelakaan pesawat. Pertama-tama, izinkan saya mengungkapkan rasa sedih yang teramat dalam ketika mendengar bahwa pesawat maskapai Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak hilang kontak setelah lepas landas hanya beberapa menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu 9 Januari 2021 kemarin. Pesawat ini membawa 50 penumpang, 40 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, serta 12 kru. Doa saya, semoga pesawat segera ditemukan dan keluarga diberikan ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Baik, lanjut ke aspek hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bahwa pada pasal 141 pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan atau naik turun pesawat udara. Kemudian pada ayat 2, apabila kerugian timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, tetap pengangkut bertanggung jawab. Lalu pada ayat 3, ahli waris atau korban bisa melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain yang telah ditetapkan. Baik, di sini sudah sangat jelas. Kemudian ada regulasi selanjutnya, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 mengatur pada pasal 2, pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian-kerugian dari jenis A sampai F. Kita fokus pada huruf A, yaitu penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka. Selanjutnya pada pasal 3 menjelaskan bahwa penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat karena akibat kecelakaan atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar 1.250.000.000 rupiah per penumpang. Kemudian apabila kejadian terjadi pada saat proses menuju pesawat udara atau menuju ruang kedatangan, pada saat naik atau turun diberi ganti kerugian sebesar 500 juta rupiah per penumpang. Singkatnya seperti itu. Kemudian pada huruf C, penumpang yang mengalami cacat tetap meliputi cacat tetap total atau cacat tetap sebagian dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian per penumpang sebesar 1.250.000.000 rupiah untuk cacat tetap total, dan untuk cacat tetap sebagian terbagi lagi pada lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini, yaitu seperti pada gambar, yaitu kehilangan satu mata, pendengaran, dan sebagainya. Beda-beda penggantian kerugiannya. Dengan catatan bagi mereka yang kidal, maka kata kanan di peraturan ini dibaca kiri, demikian juga sebaliknya. Lalu lanjut ke huruf E, penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan atau rawat jalan akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak 200 juta rupiah per penumpang. Ya, ini udah jelas, paling banyak 200 juta.
Apabila perawatan nyatanya misalnya 100 juta, ya diganti 100 juta per penumpang tersebut. Kita lanjut, bahwa pengertian cacat tetap sebagian atau cacat mental itu ada di pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan ini, bahwa yang dimaksud cacat tetap itu adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara normal, seperti hilangnya tangan, kaki, atau mata, termasuk dalam pengertian cacat tetap adalah cacat mental. Kemudian cacat tetap sebagian itu adalah kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan namun tidak mengurangi fungsi dari anggota badan tersebut untuk beraktivitas, seperti hilangnya salah satu mata, salah satu lengan, mulai dari bahu, salah satu kaki, itu contohnya. Kemudian cacat mental yang dimaksud adalah tidak berfungsi atau kerusakan yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat kerusakan badan atau tenaga. Ya, ini definisi cacat tetap sebagian dan cacat mental. Lalu apabila penumpang atau ahli waris dalam kejadian kecelakaan pesawat ini kerugiannya masih dirasa belum cukup, ganti ruginya belum cukup, maka pada pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur penyelesaian sengketanya berbunyi, besaran ganti rugi yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo atau pihak ketiga lain untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah NKRI atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di luar ganti rugi yang tadi telah saya jelaskan, masih bisa dilakukan tuntutan lain kepada pengadilan untuk ganti rugi tambahan, karena ganti rugi ini sifatnya sangat subjektif. Tiap orang dengan orang lainnya kerugian materialnya bisa saja sama, tapi kerugian imaterialnya yang tidak bisa dihitung mungkin saja sangat berbeda. Baik, terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video ini. Akhir kata, semoga bermanfaat dan mari kita doakan untuk kejadian Sriwijaya Air ST182 ini segera menemui titik terang dan tidak akan ada kejadian kecelakaan baik pesawat di darat maupun di laut, dimanapun, agar kita semua selalu dalam lindungannya, tetap sehat, tetap produktif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.